Nah, Tribuners, Pilkada 2024 sudah di depan mata dan kini tahapan pencalonan sudah berlangsung. Nah, seperti apa persiapan dari penyelenggara pemilu? Kita akan mengobrol dan sudah bersama saya di studio ada Bapak Wahyu Sutrisno selaku Koordinator Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. Saya akan sapa Pak Wahyudi. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Nah, Pak Wahyudi, mungkin langsung saja kita ngobrol. Sebelumnya mohon maaf ini karena outfit yang saya kenakan ini terlalu santai seperti ya untuk Pak Wahyudi yang Bukan mengenakan terlalu batik. santai, saya yang terlalu formal. Baik, kita mau ngobrol santai. Pak Wahyudi, ini pilkada sudah di depan mata Pak Wahyudi. Ini sudah mulai pencalonan berlangsung. Nah, apa yang kemudian dipersiapkan terutama oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghadapi pilkada 2024 ini Pak Wahyudi? Terima kasih Mas Gilang. Jadi hari ini kita sudah memasuki tahapan pencalonan terkait pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi sebenarnya tahapan pencalonan itu sebenarnya sudah dimulai dari bulan Mei, Mas, untuk calon perseorangan. Jadi calon perseorangan itu untuk dukungan itu sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 5 Mei. Nah, tetapi untuk Jawa Tengah sampai hari ini memang belum ada calon perseorangan, meskipun masih ada yang proses ya di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Tegal kemarin dinyatakan tidak lolos, tetapi untuk Kabupaten Sukoharjo hari ini masih pada tahap proses sengketa ya, karena kemarin hasilnya tidak memenuhi syarat, tetapi bakal pasangan calon itu mengajukan sengketa di Bawaslu Sukoharjo. Sedangkan untuk calon yang diajukan oleh partai politik memang pendaftaran sudah dibuka kemarin tanggal 27 yang akan berakhir besok pada tanggal 29. Bahkan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah kemarin sudah diajukan ya, ada 2 calon sampai hari ini, dan kayaknya memang sudah selesai di situ 2 calon saja, karena memang sisanya tinggal 3,5% yang tidak memungkinkan untuk mengajukan calon yang ketiga. Besok kita akan memasuki tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, Bawaslu juga tentu akan mengawasi pelaksanaan tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Ya, Pak Wahyudi, artinya kalau tugas dari Badan Pengawas Pemilu itu artinya apakah sudah berlangsung sejak tahapan Mei itu artinya sudah bekerja, atau mungkin Bawaslu juga masih menunggu waktu untuk kemudian bekerja? Jadi seperti apa? Kalau Bawaslu itu memang punyai tugas sebenarnya dari penyusunan anggaran itu kita juga sudah ikut mengawasi ya, penyusunan program anggaran itu. Jadi ketika tahapan pilkada ini dimulai berarti kita sudah melakukan pengawasan. Terkait pencalonan memang sudah kita lakukan pengawasan baik pada tahapan pencalonan perseorangan maupun pencalonan yang diajukan oleh partai politik yang dilakukan dilakukan hari ini ya di KPU. Bawaslu sebenarnya sudah menyiapkan beberapa strategi terkait dengan pengawasan. Jadi Bawaslu itu kan mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama adalah melakukan pengawasan, ya, pencegahan, lalu penindakan. Jadi 3 hal itu yang akan kita lakukan di setiap tahapan terkait dengan pelaksanaan pilkada, termasuk di dalamnya adalah pencalonan yang sedang berlangsung. Baik, di Jawa Tengah sendiri ada 35 kabupaten kota, seperti itu, kemudian dengan 1 pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur. Pak Wahyudi, tadi Anda menyampaikan bahwasanya Pilgub Jawa Tengah ini kemungkinan besar akan diikuti 2 pasangan calon. Walaupun ini masih terbuka juga, tapi secara hitung-hitungan sudah tidak memungkinkan ya Pak Wahyudi ya. Nah, ini kan 2 calon. Kalau berkaca pada kemudian Pilpres 2 edisi terakhir di 2014, 2019, itu 2 calon itu sangat, ya kalau nggak ini ya ini. Kemudian bisa sekali seperti perpecahan atau mungkin ini kan bisa terjadi di masyarakat. Kemudian apa yang akan dilakukan Bawaslu untuk mengantisipasi hal ini? Ya, jadi berdasarkan tugas utama kita ya, kita akan melakukan pencegahan, pengawasan, baru akan melakukan penindakan kalau memang pencegahan yang kita lakukan tidak berhasil. Jadi dalam setiap tahapan itu upaya-upaya yang kita lakukan pertama adalah kita memberikan surat imbauan, ya, memberikan imbauan kepada
pihak-pihak yang sedang berkontestasi ini agar mematuhi ketentuan yang berlaku gitu. Kita juga melibatkan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pilkada ini. Jadi Bawaslu saat ini juga gencar melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Jadi masyarakat menjadi bagian dari pengawasan. Kalau dulu mungkin orang beranggapan bahwa ketika pemilu masyarakat itu harus berpartisipasi dengan datang ke TPS, tetapi kalau di Bawaslu harus melampaui itu. Dia harus menjadi bagian untuk ikut mengawasi pelaksanaan pilkada ini agar bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran. Terkait dengan kontestasi yang cukup sengit ya mungkin ya dikatakan sengit, bisa ada 2 calon, kita melakukan pendekatan juga, memberikan pengawasan partisipatif, di mana kalau kontestasi itu tinggi biasanya akan muncul ya berita-berita hoax, ujaran kebencian, fitnah dan macam-macam. Bawaslu itu melibatkan relawan ya. Kita tahun pemilu 2024 kita membentuk relawan cyber untuk melawan hoax, ujaran kebencian. Dan ini tentu akan kita tindak lanjuti, akan kita rawat terus agar tetap berlangsung sampai pelaksanaan pilkada ini gitu. Oke, seperti apa itu Pak? Kan Bawaslu membuka peran serta bagi masyarakat untuk melaporkan hal-hal itu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat, kemudian mekanisme pelaporannya seperti apa Pak Wahyudi? Jadi terkait dengan peran serta masyarakat, ada komunitas-komunitas yang kita bantu fasilitasi ya. Misalnya yang akhirnya di beberapa daerah itu membentuk pemantau. Ya, memantau itu sebenarnya adalah tindak lanjut dari bagian kita melibatkan masyarakat untuk terlibat menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Terkait dengan proses aduan ini ya, kalau misalnya ada persoalan yang muncul ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, bisa disampaikan melalui media yang kita miliki atau datang langsung ke jajaran Bawaslu sampai tingkat desa ya, karena kita sudah mempunyai pengawas kelurahan atau desa juga. Terkait dengan pencalonan ini juga Bawaslu membuat posko aduan Mas Gilang. Jadi kalau misalnya masyarakat mengetahui hal-hal yang tidak sesuai, misalnya ada calon yang mengatakan mencantumkan gelar S2 mungkin atau doktor, tapi dia tahu ini orang tidak pernah kuliah, mohon maaf ya, ini orang tidak pernah S2, dia tahu itu mungkin tetangganya atau masyarakat yang tahu itu bisa menginformasikan ke kita ya. Karena berdasarkan pengalaman itu memang ada hal-hal seperti itu. Dulu itu pernah ada, tapi bukan di sini, di luar Jawa itu ada orang gelarnya S2 tapi nggak pernah kuliah S1, itu yang tahu masyarakat. Jadi itu bisa disampaikan ke kita kalau memang nanti ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di apa yang dilihat ya. Gitu. Baik, berbicara mengenai pemilu apalagi 2 kontestan, kalau orang nyebut di Jawa Tengah bakal ada perang bintang seperti itu ya Pak ya. Dengan kandidat ada dari Pak Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa seperti itu. Berbicara mengenai hal itu tadi terkait peran serta masyarakat. Kalau kita akhir-akhir ini ya pemilu kurang lebih 3 edisi ini kan tidak hanya di kampanye secara langsung atau konvensional, tapi bagaimana aktivitas media sosial ini yang perlu mungkin mendapatkan perhatian. Nah, bagaimana solusi dari Bawaslu atau apa yang dilakukan Bawaslu untuk mengantisipasi pergerakan atau apa yang disampaikan masyarakat yang di media sosial, Pak Wahyudi? Ya. Selain tadi sudah kita sampaikan, kita juga menyampaikan berusaha menggandeng masyarakat bagaimana terlibat dalam pengawasan partisipatif, terutama terkait dengan konten-konten di media sosial. Ya, tadi sudah sampaikan di tahun 2024 kita membentuk relawan cyber. Bawaslu sebenarnya sudah menjalin kerjasama juga dengan komunitas-komunitas anti hoax. Ya, kita juga bekerja sama dengan Mavindo kayak gitu. Jadi memang sudah kita antisipasi dengan AMSI juga ya. AMSI itu asosiasi media sosial ya kalau nggak salah. Itu juga kita juga membuat MOU lah dengan masyarakat yang peduli pada berita-berita bohong, ujaran kebencian yang ada di media sosial. Itu merupakan salah satu cara kita bagaimana kita bisa meminimalisir atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di media sosial. Baik, Pak Wahyudi, mungkin masih banyak masyarakat yang awam. Mungkin seandainya ada masyarakat kemudian menge-tweet atau mungkin memposting apapun, mengunggah di media sosial terkait itu tergolong hoax atau mungkin berita yang tidak benar, apa yang bisa dikenakan ke orang itu? Apa hukuman sanksinya?
Sebenarnya begini ya, terkait dengan pelaksanaan pemilu atau pilkada itu yang perlu dilihat adalah yang pertama subjek, ya subjeknya siapa, yang kedua objeknya siapa, yang ketiga adalah waktunya. Jadi 3 hal itu yang tidak bisa dipisahkan untuk menentukan apakah itu pelanggaran terkait dengan pilkada atau tidak. Ya. Jadi bisa jadi subjeknya itu peserta atau mungkin tim kampanye atau relawan atau apa. Tetapi ketika yang dilakukan ya terkait dengan itu tidak pada tahapan yang dilarang, ya, yang dilarang di Undang-Undang Pilkada, ya Bawaslu sebenarnya tidak bisa apa-apa. Jadi terutama tahapan-tahapan yang rawan seperti itu kan di tahapan kampanye. Kalau di luar kampanye agak susah kita. Ya. Kalau di kampanye itu bisa kita proses. Kalau kampanye di pilkada ini di tanggal berapa sampai berapa Pak Wahyudi? Kampanye nanti dimulai dari tanggal 25 September, 3 hari setelah penetapan, dan akan berakhir 3 hari sebelum pemilihan. Jadi sebelum tanggal 27 November. Ya. Artinya batas itu yang kemudian menjadi pengawasan dari Bawaslu ya. Terkait dengan sebenarnya semuanya tetap bisa kita awasi, tetapi ranah kita terbatas biasanya karena nanti hasilnya hanya rekomendasi yang akan kita berikan kepada pihak terkait. Oke, baik. Bicara kembali mengenai Jawa Tengah, Pak Wahyudi, adakah daerah-daerah yang kemudian mendapat perhatian khusus dari Bawaslu terkait pelaksanaan tahapan pemilu, entah itu dari pencalonan, kampanye hingga pelaksanaan nanti? Kalau tidak salah sempat ada sekitar 5 daerah atau berapa di Jawa Tengah yang dikatakan rawan seperti itu, Pak? Jadi kalau kemarin Bawaslu RI itu baru saja melonsing terkait dengan indeks kerawanan pemilihan ya. Dan Jawa Tengah ini masuk kategori sedang, tidak dalam kategori yang tinggi ya. Kalau di kabupaten itu ada 1 kabupaten yang masuk kategori tinggi, yaitu Kabupaten Banyumas. Banyumas. Iya. Itu hanya 1 itu yang. Faktor apa Pak Wahyudi yang kemudian membuat dikatakan ini tinggi? Jadi parameternya dimensinya lain-lain ya. Nah, ada dimensi sosial politik, ada dimensi dimensi partisipasi, dimensi geografis. Jadi itu yang akan menentukan rawan tidaknya suatu daerah dalam menghadapi pilkada ini. Oke, berarti yang statusnya tinggi hanya 1 daerah di Jawa Tengah. Yang masuk di nasional itu cuma 1 itu. Cuma 1 itu. Kita berharap tidak banyak lah, Mas. Tapi selain Banyumas, adakah beberapa tempat atau daerah, kabupaten, kota yang perlu diberikan perhatian khusus ini? Ya sebenarnya gini, kalau semangat kita, semua tahapan ini harus kita perhatikan, ya. Karena yang namanya indeks kerawanan itu berdasarkan apa yang terjadi pada pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya. Karena kondisi politik ini kan dinamis ya. Bisa jadi kemarin nggak rawan, ini juga bisa jadi nanti ada pelanggaran-pelanggaran atau mungkin ada kerawanan-kerawanan yang muncul yang tidak kita perkirakan. Jadi ini sebenarnya hanya untuk mengantisipasi agar kita lebih waspadanya lebih. Kalau waspada semuanya waspada. Ya. Jadi hanya itu aja. Jadi kita tidak berharap bahwa yang tidak masuk itu ya tidak siaga lah seperti itu. Jadi itu sebenarnya hanya untuk agar kita misalnya waspadanya segini, ini 2 kali lipatnya. Oke, Pak, kalau tahapan di pemilu 2024 kan kemarin ada Pileg, kemudian Pilpres, dan ini Pilkada. Kalau dibandingkan dengan yang Februari, Pak, ini apakah tingkat konsentrasi kemudian bisa dikatakan beban dari Bawaslu ini di Pilkada ini lebih ringan daripada Pilpres dan juga Pileg, atau sebetulnya sama saja? Justru kalau kita mau menyampaikan ini tugas kita jauh lebih berat ini. Jauh lebih berat di Pilkada. Lebih berat daripada Pilpres. Karena persiapan kita ini, kalau kita hitung-hitung itu cuma 6 bulan. Ya, meskipun kemarin selesai Februari. Bayangkan habis pemilu ya sampai MK itu. Kemarin ada PHPU juga di Mahkamah Konstitusi. Kita langsung kerja ini. Nggak ada ibaratnya orang itu nggak ada siap-siap gitu kan, itu nggak ada. Ini langsung harus lari. Nggak ada jedanya ya Pak? Nggak ada jedanya. Dan karena waktunya ini bisa dibilang sangat mepet ya, 6 bulan. Kita nggak ada istirahat ini, teman-teman. Saya yakin di semuanya ini jauh lebih sibuk sebenarnya daripada pas pemilu kemarin. Pemilu kemarin kan 18 bulan persiapan. Ini cuma kurang lebih 6 bulan kalau dihitung itu. Ya. Meskipun sebenarnya ya
bisa lebih lama kalau mungkin tidak ada pemilu persiapannya. Jadi waktunya lebih singkat, apalagi singkat, ya. ini bisa dikatakan tiap daerah kabupaten kota juga Semuanya berbeda-beda logistiknya, ya, betul, seperti itu ya iya. Pak ya. Oke, kalau apa yang kemudian dilakukan Bawaslu terkait itu tadi Pak? Kan ini sangat singkat sekali. Apa yang kemudian menjadi amunisi ekstra dari Bawaslu Jateng untuk menghadapi ini? Jadi begini, karena event pemilu maupun pemilihan itu kan bukan barang baru ya buat kita ya. Artinya ya ini sesuatu yang biasa lah sebenarnya buat kita, karena memang hal-hal yang terkait dengan isu-isu pun isu-isu yang biasanya isu-isu yang sudah biasa muncul di setiap ini. Cuma memang karena keterbatasan waktu saja, jadi kita kerjanya lebih ekstra saja. Tapi kalau terkait persiapan khusus ya sebenarnya tidak ada persiapan khusus juga, karena memang ini hal yang sudah biasa kita lakukan. Baik. Pak Wahyudi, penyinggung isu. Ini kan beberapa hari lalu atau pekan lalu lah, ini publik sangat atensinya sangat tercurahkan di putusan MK seperti itu. Kemudian ada upaya dari Badan Legislasi DPR, kemudian batalnya RUU Pilkada seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Tanggapan Anda kemudian apa yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan pemilu ini? Ya, kita sebagai anggota Bawaslu ya dimanapun ya, saya yakin kita kan pelaksana undang-undang. Ya. Artinya undang-undang yang diamanahkan kepada kita wajib kita laksanakan. Termasuk kemarin hasil putusan MK 6070 itu sudah ditetapkan di peraturan KPU yang baru, di peraturan KPU 10 ya 2024. Tugas kita adalah bagaimana putusan MK yang sudah dituangkan di PKPU 10 itu dilaksanakan oleh KPU. Termasuk hari ini yang kita awasi di pendaftaran itu, kita harus memastikan bahwa putusan MK itu ditindaklanjuti oleh KPU. Jangan sampai tidak sesuai dengan hasil dari putusan MK yang sudah ditindaklanjuti itu. Begitu. Oke, berarti kalau dari pengawasan, artinya Bawaslu ini apakah juga mengawasi KPU atau hanya peserta pemilu saja, Pak Wahyu? Ya, semuanya kita awasi. Semuanya ya? Ya, ada KPU, ada peserta pemilu. Jadi potensi pelanggaran itu kan tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu, tapi KPU juga berpotensi melanggar ketentuan. Ya macam-macam. Itu kalau kita lihat di undang-undang itu ancaman, salah satu ancaman terbanyak itu ke KPU loh. Di KPU-nya KPU juga. Penyelenggaranya makanya kita juga memastikan bahwa KPU itu melaksanakan ketentuan ya sesuai dengan ketentuan, baik terutama terkait dengan tahapan, prosedur dan mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan KPU maupun peraturan lainnya. Gitu. Baik, dan ini dengan putusan kemarin ya apapun itu Bawaslu mengawasi, kemudian melaksanakan undang-undang yang ada seperti itu, Pak. Dan memastikan itu wajib dijalankan, gitu. Ya. Bagaimana peraturan yang sudah diteken ya, disepakati ya, harus ditindaklanjuti dan harus kita pastikan KPU melaksanakan itu. Jadi kalau dalam pencalonan itu kan ada dua yang kita awasi. Yang pertama adalah persyaratan pencalonan, ya. Yang kedua adalah syarat calon, persyaratan calon. Nah, kalau terkait kemarin, ya itu ada dua itu juga. Persyaratan pencalonan itu terkait dengan jumlah kursi yang sudah tidak dipakai lagi. Ya. Yang kedua syarat calon, persyaratan calon itu termasuk usia kemarin. Jadi ada dua itu yang sudah dirubah melalui putusan MK. Dan ini ketetapan hukumnya betul-betul selesai sebelum tahapan pencalonan itu sebetulnya lebih melegakan ya Pak ya? Betul, ya karena ya kita kemarin agak terombang-ambing ini nanti yang kita pakai apa ya kan ya. Alhamdulillah ini sudah selesai sebelum pendaftaran. Jadi ini cukup membantu kita. Jadi teman-teman juga agak gelisah kemarin ini nanti yang kita pakai apa kalau ini belum disahkan di di DPR itu. Oke. Dan sekarang kejelasannya sudah ada, berketetapan hukum tetap seperti itu. Pak Wahyudi, saya ingin ini Pak, kalau bicara terkait kampanye, ini kan menjadi masa yang paling disorot oleh Bawaslu. Sebetulnya potensi paling besar pelanggaran kampanye dalam pengalaman Bapak melihat pemilu-pemilu ini di bagian apa, Pak Wahyudi? Jadi begini, kalau dalam kampanye itu sebenarnya sudah bisa kita petakan jauh-jauh hari. Karena setidaknya ada 3 isu klasik kalau menurut saya. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan ujaran kebencian, ya, penyebaran berita bohong, ya.
itulah terkait dengan itu, hoax, ujaran kebencian. Yang kedua adalah terkait dengan netralitas, ya, baik ASN, TNI Polri maupun kepala desa, perangkat desa. Yang ketiga adalah terkait dengan politik uang. Jadi itu 3 isu utama yang menurut saya menjadi sebuah isu klasik yang muncul terus di setiap kampanye. Di Bawaslu sendiri sebenarnya sudah cukup menyadari itu. Jadi saat ini di Bawaslu, baik di provinsi maupun kabupaten kota, kita itu membentuk namanya kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif, Mas. Ya, karena ini hal yang benar-benar menjadi konsen kita. Yang kedua juga kita membentuk kelompok kerja pengawasan netralitas ASN. Ya, karena bagaimanapun pilkada itu pelanggaran terhadap netralitas potensinya sangat besar. Sangat besar. Iya, sangat besar. Ya, kalau di pemilu itu Jateng itu bahkan kemarin laporan dari Komisi ASN itu Jateng itu 3 besar pelanggaran netralitas ASN se-Indonesia. Nah, itu data kapan, Pak Wahyudi? Data tahun 2023. 2023. Menjelang pemilu 2024. Jadi itu data yang dari Komisi ASN. Itu pelanggaran netralitas di Jateng itu cukup besar. Seperti apa, Pak? Kemudian ASN ini dikatakan tidak netral. Apakah mungkin dia terbuka sekali antar pilihannya, dukungannya di media sosial kah? Atau ikut kampanye? Seperti apa detailnya? Ya, betul. Jadi ketika ASN itu kan padahal di Kementerian PAN RB itu kan juga disebutkan ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan, ya. Misalnya posting di medsos, like itu kan juga foto bareng calon gitu, dan mungkin pakai simbol-simbol jari dengan dan macam-macam itu juga berpotensi menunjukkan ketidaknetralan. Itu hal-hal seperti itu ya kita sosialisasikan. Kita juga bekerja sama dengan Komisi ASN terkait dengan hal itu. Kita sudah melakukan MOU juga dengan ASN dan beberapa kali juga di Pemda itu cukup responsif terhadap itu. Pemda itu mengajak kita justru untuk terlibat dalam menjaga ya agar ASN itu tetap netral. Gitu. Berarti itu menjadi salah satu poin yang ya klasik ya, bisa dikatakan klasik, sering terjadi dan juga perlu perhatian untuk di Pilkada 2024 makanya ini. Harus kita antisipasi. Baik, mungkin terakhir Pak Wahyudi, apa yang kemudian yang ingin Anda sampaikan entah itu kepada peserta pemilu dan juga kepada masyarakat secara umum agar Pilkada 2024 terutama di Jawa Tengah ini bisa berjalan dengan kondusif dan juga aman. Terima kasih. Jadi kami dari Bawaslu menyadari bahwa kita memiliki keterbatasannya. Keterbatasan terutama terkait dengan sumber daya manusia kita. Bawaslu bagaimanapun jumlahnya tentu tidak akan sebanding dengan tahapan yang harus kita hadapi. Misalnya Bawaslu sampai hari ini kita memiliki jajaran sampai tingkat desa, ya Mas Gilang. Itu sampai tingkat desa itu jumlahnya sampai Bawaslu kabupaten provinsi itu kalau di total ya sekitar 10.500 lah. 10.000. Sekitar segitulah. Nggak nyampe 11.000 itu. Nggak nyampe 11.000. Sedangkan daftar pemilih tetap saja di Jawa Tengah ini itu sekitar 28 juta, 400-an, ya. Hampir 28 juta setengah ya. Kita bandingkan, misalnya 11.000 ngawasi 28 juta aja sudah sangat tidak seimbang. Sehingga kita berharap bahwa masyarakat ikut berpartisipasi, menjadi bagian dari pengawas partisipatif, ya. Itu hanya salah satu isu yang saya contohkan. Belum ada isu-isu lain, pelanggaran netralitas lah, pelanggaran politik uang, ya. Terus mungkin penyebaran berita bohong, ujaran kebencian. Karena tanpa melibatkan masyarakat, saya yakin bahwa pengawasan ini pasti kurang optimal. Kita tentu berharap semua pihak menjadi bagian dari pelaksanaan pilkada ini tanpa dengan minimal pelanggaran, ya. Dengan minimal pelanggaran, maka harus melibatkan semua pihak untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Baik, kita harapkan bersama Pak Wahyudi, semoga pilkada terutama di Jawa Tengah berlangsung secara kondusif. Baik, demikian Tribuners perbincangan saya dengan Pak Wahyudi Sutrisno dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. Saya Gilang Putranto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.